Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Nurfadila dari kelas 2B dengan NIM 3119206. Pisostigmin merupakan senyawa alkaloid tanaman parasimpatomatik yang diisolasi dari tanaman Pisostigma venenosum atau disebut juga dengan calabarbin atau kacang kalabar dari famili Fabaceae. Pisostigmin ini merupakan senyawa turunan alkaloid yaitu alkaloid indol, di mana alkaloid indol ini memiliki cincin benzopirol yaitu suatu jenis alkaloid yang disintesis dari asam amino triptofan sebagai prekursornya. Kelompok alkaloid ini populasinya sangat luas dan beragam, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks seperti pisostigmin. Adapun sejarah awal penemuan senyawa pisostigmin, di mana pada tahun 1846 misionaris Eropa tiba di tempat yang disebut sebagai Calabar Tua, sekarang bagian dari Nigeria, Afrika Barat. Nah, para misionaris ini menulis tentang penggunaan biji kacang kalabar sebagai ujian untuk sihir. Sihir di sini di mana kacang kalabar ini mempunyai pengaruh racun. Nah, biji kacang ini pada prinsipnya digunakan sebagai racun dan alat untuk menghukum kejahatan yang dapat menyebabkan kematian pada zaman saat itu. Sampel kacang ini menyebar ke Skotlandia, di mana rumah induk misionaris berasal. Tahun 1855, Robert Christison, seorang ahli toksikologi, menguji toksisitas racun pada dirinya sendiri dengan memakannya. Dia selamat dan dia pun mendokumentasikan pengalaman tersebut. Sepanjang tahun 1860-an, kacang ini dipelajari oleh beberapa ilmuwan seperti Edinburgh dan juga Douglas yang menulis makalah tentang penggunaan ekstrak kacang kalabar pada mata dan merupakan orang pertama yang menggunakan untuk pengobatan. Sedangkan Thomas Richard Fraser yang meneliti cara terbaik untuk mengekstrak prinsip aktif yang kemudian ditemukanlah suatu senyawa dan ditetapkan sebagai pisostigmin. Fraser juga mempelajari antagonisme antara pisostigmin dan atropin dengan sangat teliti. Nah, penelitian Fraser masih menjadi dasar pengetahuan saat ini tentang interaksi antara atropin dan pisostigmin pada banyak dosis yang berbeda dan spesifik. Penggunaan pertama pisostigmin sebagai pengobatan untuk glaukoma atau kondisi mata yang menyebabkan kebutaan adalah oleh Ludwig Laqueur pada tahun 1876. Ludwig sendiri menderita glaukoma sehingga ia bereksperimen pada dirinya sendiri seperti Christison. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tia Aprianti dengan NIM 3119055. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai sejarah awal penemuan senyawa pisostigmin. Pada tahun 1920-an, Otto Low menemukan mekanisme biomekanik untuk efek pisostigmin pada tubuh. Low sedang mempelajari bagaimana tindakan yang sekarang kita anggap dikendalikan oleh saraf diarahkan oleh bahan kimia. Selama studinya, Low menemukan asetilkolin. Selain itu juga, Low menemukan bahwa pisostigmin dapat bekerja dengan mencegah penghambatan asetilkolin. Pada tahun 1936, Low dianugerahi hadiah Nobel untuk karyanya dalam menemukan asetilkolin dan pemancar kimiawi biologis. Penemuan yang lebih penting seputar pisostigmin dibuat di Universitas of Edinburgh pada tahun 1925. Edgar Staden dan Roger Breger menemukan struktur pisostigmin menggunakan metode yang disebut drug adrasi kimia. Untuk selanjutnya yaitu sejarah penemuannya. Pada awal tahun 1934, saat bekerja di rumah sakit Psychiatric London, Dr. Murray Walker menemukan bahwa injek pisostigmin di bawah kulit untuk sementara waktu dapat membalikan kelemahan otot yang ditentukan pada pasien yang menderita miastenia gravis.
Dia telah mencatat bahwa gejala dan tanda mirip dengan yang ditemukan pada keracunan kurkute, dan fisostigmin digunakan sebagai penangkal keracunan kurare pada saat itu. Pada tahun 1935, Farlow Julian menjadi orang pertama yang mensintesis fisostigmin ilmiawi Inggris. Robert Robinson juga mengajarkan sistem fisostigmin, tetapi yang mengejutkannya, Julian, seorang ilmuwan yang relatif tidak dikenal pada saat itu, adalah yang berhasil. Sekian yang saya bisa sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Saya akan memaparkan tentang struktur kimia fisostigmin. Senyawa amonium tersier yang larut dalam lemak dan memiliki nilai pKa 7,9 dan mudah terionisasi pada pH otak dan darah. Struktur fisostigmin berikut pertama kali terdeteksi pada tahun 1925. Untuk gambar dari struktur fisostigmin dapat kalian lihat di sebelahnya. Untuk metode pemisahan senyawa, ada dua metode. Yang pertama, sokletasi adalah suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang terdapat di dalam zat padat dengan cara penyaringan secara berulang-ulang dengan pelarut tertentu sehingga semua yang didinginkan akan terisolasi. Proses ini sangat baik untuk senyawa yang tidak terpengaruhi oleh panas. Yang kedua yaitu reflux. Reflux adalah suatu metode ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan dalam jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendinginan balik. Selanjutnya yaitu aktivitas senyawa fisostigmin. Fisostigmin berfungsi sebagai penghambat asetilkolinesterase. Mekanismenya adalah untuk mencegah hidrolisis asetilkolin oleh asetilkolinesterase di lokasi transmisi asetilkolin. Penghambatan ini meningkatkan efek asetilkolin sehingga berguna untuk pengobatan gangguan kolinergik dan miastenia gravis. Fisostigmin mempunyai efek miotik pada pupil. Selain itu juga meningkatkan outfield aqueous humor mata sehingga berguna untuk pengobatan glaukoma. Fisostigmin digunakan untuk mengobati miastenia gravis, glaukoma, penyakit Alzheimer, dan penghambatan pengosongan lambung. Obat ini juga dapat meningkatkan memori jangka pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Nuria Ulfa, NIM 3111951. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas senyawa fisostigmin dan peranan senyawa fisostigmin. Fisostigmin diusulkan untuk pengobatan intoksikasi GBH atau gamma hidroksibutirat, agen hipnotik sedatif poten yang dapat mengakibatkan kehilangan kesadaran, kehilangan kontrol otot lurik hingga kematian. Fisostigmin menjadi agen penawar keracunan GBH dengan memproduksi tingkat kesadaran non-spesifik, tetapi belum ada bukti ilmiah yang cukup untuk membuktikannya sebagai penawar keracunan GBH yang tepat. Fisostigmin juga dapat menangkal efek samping yang tidak diinginkan dari golongan benzodiazepin seperti diazepam dan efek barbiturat, atau semua turunan asam barbiturat yang digunakan untuk hipnotik sedatif. Selanjutnya, penerapan senyawa fisostigmin. Fisostigmin merupakan obat kolinergik yang bekerja dengan menghambat enzim asetilkolinesterase dan butirilkolinesterase yang mencegah asetilkolin sehingga meningkatkan jumlah asetilkolinesterase pada sinapsis kolinergik di sistem saraf pusat dan perifer. Saat ini asetilkolinesterase dianggap sebagai target molekular terpenting untuk mengobati demensia Alzheimer. Penurunan efikasi asetiltransferase kolin kortikal
asetilkolin berhubungan dengan jumlah plak penuaan dan penurunan kognitif pada pasien DA. Bisostigmin merupakan asetilkolinesterase yang reversibel, non-selektif pertama dan inhibitor butyrylkolinesterase yang selektif untuk mengobati DA, sehingga peningkatan neurotransmisi kolinergik sentral. Dalam in vivo percobaan, bisostigmin meningkatkan memori pada primata tua, serta primata dengan amnesia yang disebabkan oleh skopolamin. Sedangkan dalam uji klinis, bisostigmin telah menunjukkan peningkatan fungsi kognitif pada pasien dengan DA. Selanjutnya kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa bisostigmin alkaloid tanaman amina karbama tersier yang larut dalam lemak yang pertama kali dilaporkan sebagai penangkal toksisitas atropin. Ini merupakan penghambat asetilkolinesterase dan butyrylkolinesterase yang reversibel, terkenal dan telah digunakan dalam mengobati berbagai penyakit termasuk DA. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.